itu ratusan miliarnya cash atau enggak sih? Cash. Lu kalau mau kaya banget, nggak bisa bisnis doang, harus dari saham dia bilang. Uang itu memperlihatkan karakter sebenarnya dalam seseorang gitu. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kali ini aku nggak akan monolog sendiri karena sekarang sudah hadir bersama kita semua di sini ada Andri Hakim. Halo, thank you ya Hai. udah diundang sini ya. Thank you udah datang. Iya, ini pertama kali loh saya ke SCTV. Oh iya. Iya. Dan ngobrol-ngobrol langsung nih ya di Siap, Cuanomics. siap. Dan sedikit background, ya sebenarnya sih pasti semua udah pada tahu ya siapa Andri Hakim, apalagi yang udah suka dengan dunia investasi saham, pasti udah familiar banget dengan Andri Hakim. Cuman kalau aku bisa kasih sedikit background, intinya adalah Andri Hakim seorang investor muda yang bisa mengubah dari 500 juta rupiah menjadi ratusan miliar rupiah. Penasaran deh ceritanya kayak gimana? Sebenarnya muda sih udah nggak muda-muda banget sih. Kenapa sih? Kan kita udah bedanya dikit ya. Dan aku menganggap diriku masih muda. Oh, masih muda Jadi ya? kita Iya, iya, muda. iya, iya. Siap, siap, siap. Tetep loh. Tapi sebenarnya aku penasaran. Hmm. Itu ratusan miliarnya cash atau enggak sih? Cash. Cash? Cash. Itu gimana Cuman rasanya? tentunya saya beliin lagi ke saham lagi. Oh gitu. Iya, udah jadi cash terus saya beliin lagi. Terus kan saya jual lagi, saya jadi cash, saya beliin lagi. Gitu terus, sama kayak berbisnis lah. Tapi Ndri gimana rasanya ada uang cash Heeh, ratusan miliar rupiah? Mohon heeh, maaf nih, aku heeh, belum pernah soalnya. heeh. Jadi kayak gimana? Saya juga kaget sih, nggak nyangka juga ya, secepat itu gitu loh perputarannya. Cuman ya rasanya seneng sih, seneng aja ya gitu, Tenang seneng aja. aja. Sekarang kalau itu ya udah skor aja gitu. Nggak, Saya jadi lihat uang itu udah cuman kayak angka aja sekarang nah itu sebenarnya. maksud aku. Heeh. Point of view-nya jadi berubah dong Jadi berubah melihat jadi berubah. uang-uang itu. Bener, jadi berubah. Jadi kayak cuman angka aja sebenarnya. Hanya sekedar angka, Angka aja. benda gitu Iya, aja iya. gitu. Karena kan sebenarnya spending kita kan pengeluaran kita sehari-hari tetap sama sebenarnya. Mmm, Jadi, kita punya uang 1 M atau 10 M atau ratusan M juga sebenarnya sama aja. eee, Spending-nya sama soalnya. nah kalau gitu Heeh. masih nawar nggak? Nawar, Kalau enggak misalnya ya, sekarang udah mungkin udah nggak masih nawar udah nggak? nggak nawar lah. Misalnya nih ada Heeh, risol, heeh, dijual ke kamu seratus heeh. ribu rupiah, Kalau masih nawar nggak? risol sih enggak, risol enggak. Kalau kayak gitu udahlah Enggak, ya, iya, udahlah biarin cincai aja, lah gitu, cincai. iya. Oke. Kalau gitu ini deh background dari cerita dari Andrenya Mhm. sendiri deh. Sebenarnya gak usah, jangan dari mulai itunya dulu, tapi kenapa akhirnya terjun untuk mau, ke investasi saham gitu? Awalnya tuh saya bisnis ya, kan mungkin kayak yang kita tahu kalau kita mau sukses itu kan selalu berbisnis ya jalannya gitu. Jadi saya awalnya memang bisnis-bisnis, terakhir bisnis yang jalan itu ekspor impor sebenarnya. Terus tiba-tiba sampai saya ketemu salah satu orang kaya gitu ya, dia salah satu orang terkaya di Indonesia, dia bilang ke saya, "Lu kalau mau kaya banget, nggak bisa bisnis doang, harus dari saham," dia bilang gitu. Dan dari situ saya mulai belajarin, mulai tekunin gitu loh. Nah, terus pas kebetulan di 2020 itu kan Covid ya, lockdown ya. Mhm. Bisnis saya tuh juga terdampak, karena kan saya bisnis ekspor impor tuh kan ambil barangnya dari Cina. Jadi saya nggak bisa impor, saya juga nggak bisa ekspor, karena Cina lockdown. Jadi mau nggak mau saya fokus di saham gitu loh. Ternyata hasilnya lumayan, seperti itu. Jadi dari 2020 fokus full time di saham, seperti itu. Oke, jadi, situasi pandemi turut menjadi faktor ya. Betul, betul, Tapi dari betul. secara internal, Heeh. ada motivasi lain nggak sih kenapa akhirnya Motivasinya investasi mungkin itu? itu kali ya, mau kaya kali ya motivasinya, kan simpel ya. Nggak usah yang Kita rumit-rumit, semua mau kaya pengen kan, gitu. iya, Nah iya. itulah kenapa kita mengundang Andri Hakim untuk tahu Betul, gimana caranya betul, bisa betul. kaya ini. Jadi sebenarnya saya nggak rumit-rumit sih, saya emang ya namanya kerja pengen dapat hasilnya yang maksimal lah, seperti itu. Hmm, Terus ya saya pas ketemu, bos itu ya saya belajar gitu, oh ternyata kalau di saham itu lebih cepet gitu, pergerakan uangnya, kenaikan saham kan lebih cepat daripada bisnis ya. Kalau pertumbuhan bisnis kan pelan-pelan, ada untung baru ekspansi, ada untung ekspansi, makan waktu. Sedangkan saham itu dia bisa naiknya cepet gitu loh, bisa naiknya nggak ada limit. Jadi kita misalnya taruh uang, misalnya 100 juta, kalau sahamnya memang ketemu yang naik, dia bisa jadi 200 juta gitu. Lalu dari 200 itu bukan mulainya itu sedikit, 200 langsung ke 400. Karena dia double-nya itu
compounding gitu loh, 200 ke 400, 400 ke 800, 800 ke 1,6 jadi cepet gitu. Berarti Indri kamu nggak sepakat dong dengan Heeh. istilah hemat pangkal kaya? Enggak terlalu sepakat, bener. Kayak enggak, untuk Enggak kaya enggak nggak kayak enggak, gitu ya? betul betul betul. Harus Justru harus justru harus berani beli-beli perusahaan-perusahaan yang bagus kalau saya, gitu. dengan investasi saham Dengan kayak gitu. investasi. Jadi investasi saham itu sebenarnya seperti kita jual beli perusahaan, Mmm, simpelnya. Jadi kita cari perusahaan yang murah, kita beli, lalu kalau dia harganya udah mahal, kita jual perusahaan ini. Simpelnya oke. seperti itu. Itu simpelnya, tapi kan Mhm untuk membeli, perusahaan itu atau mhm saham itu kan mhm. butuh modal. Butuh modal dan pengetahuan ya, perusahaan mana yang murah, seperti itu. Oke, dan kalau Mhm misalnya kita balik lagi ke ceritanya Andri mhm. tadi, modalnya Rp500.000.000. Sebenarnya modal saya awal tuh 1 M dari hasil bisnis, tapi 1 M ini rugi di saham, tinggal sisa 500 juta. Jadi saya Oh. mulainya itu dari 500 juta. Nah 500 juta itu saya gulung 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 gulung, jadi ratusan miliar. Nah Andri, ngomongin modalnya dulu deh, kita Mhm, mulai dari step awalnya kan, heeh karena kalau heeh, mau mulai usaha apa, investasi saham butuh modal. betul betul. Gimana ngumpulin modal sebanyak itu gitu? Kalau dari pengalaman saya ya, saya tuh misalnya dari 0 ke 100 juta itu saya kerja dulu. Saya kerja, karena kerja itu kan gajinya lebih fix dan lebih cepet ya. Kayak contohnya misalnya kita investasi nih, investasi itu kan soal uang ya. Kalau misalnya kita modalnya 10 juta, untung 100% kan 10 juta doang. Dan investasi untung 100% kan susah, gitu loh. Jadi mendingan, kerja lebih cepat kalau dari 10 juta ke 100 juta, Oke oke, jadi ini gitu. cara mengumpulkan, kekayaannya ya. Jadi Kekayaannya, kalau cara dari pengalaman mengumpulkan saya, oke, cara heeh, mengumpulkan kekayaannya dimulai dari kalau pengen, meraih 0 sampai 100 100, juta, betul, caranya adalah dengan kerja kerja. kerja. Lanjut 100 juta ke 100 juta ke 500 juta menurut saya sembari kita bisnis-bisnis sampingan lah, gitu. Sembari misalnya kita jadi misalnya ada orang jago fotografi, dia sembari dia kerja, sembari dia fotografi sampingan. Karena saya dulu juga bisnis sampingan saya tuh impor barang-barang dari Cina, gitu. oh, Saya impor macem-macem lah, ada mainan-mainan lah, masker, semua dulu saya impor-imporin, gitu. jadi yang lebih masuk Sedotan, akal yang aneh-aneh lah semua dulu saya impor, oh, jadi, gitu. untuk meraih 100 juta sampai 500 juta itu sebaiknya adalah berbisnis? Berbisnis sembari kita kerja, boleh sembari bisnis juga. Nah itu kekumpul biasanya 500 juta, pasti kekumpul dalam setahunan pasti kumpul, setahun 2 tahun pasti kekumpul, Oke, sekarang lima gitu. ratus juta ke 1 miliar, Nah itu udah gimana nih? harus mulai investasi Oh. mulai investasi. Karena begitu kita masuk, kalau kita bisa dapat saham yang kita tahu nih setahun ini saham perusahaan ini bisa naik 2 kali lipat, itu cepet, 500 jadi 1 M langsung. Sedangkan kita berbisnis kan susah kan cari, bisnis apa gitu yang modal 500 juta bisa jadi untung 500 juta dalam 1 tahun kan jarang, gitu. Jadi kalau udah 500 juta investasi lebih enak, gitu. Oke, Karena saya bisa nih nyari yang, untung double-double, perusahaan yang valuasinya murah dia bakal naik 2 kali lipat tuh saya gampang carinya, kalau di bursa saham. Udah terbiasa kali ya lihatnya, carinya udah terbiasa gitu. baik. Dari 1 miliar ke ratusan miliar itu, Sama, tetap investasi, jadi jawabannya adalah ke investasi itu. investasi, betul. Untuk dapat triliunan rupiah gimana? Kalau dari ratusan miliar ke triliunan, paling bisa 2 sih, boleh investasi, kalau enggak kita punya perusahaan, perusahaannya itu di IPO. Itu Oh, cepat sekali. Mungkin kalau kita perusahaannya IPO itu mungkin 1 tahun, 2 tahun udah triliunan. jadi kita masuk ke bursa saham itu ya? Yes, Oke, gitu. itulah cara yang tepat, bukan Betul. korupsi. Bukan. Jadi untuk Betul. dapetin miliaran rupiah atau Heeh, ratusan atau triliunan rupiah, mhm. gitu Ya, caranya. itu dari pengalaman saya ya. Mungkin setiap orang kan ceritanya beda-beda ya. Kalau dari cerita saya, yang saya alami itu seperti itu perjalanan. Terus saya kerja dulu, bisnis, bisnis, investasi. Investasi ya sekarang jadi lumayan lah, seperti itu. Berarti, Andri juga menyarankan bahwa kita nggak perlu yang ujuk-ujuk harus investasi, kerja aja dulu untuk ngumpulin Yes, modalnya. betul betul. Jadi, setiap karir orang itu ada tahap-tahap levelnya kalau menurut saya. Dari yang saya belajar di buku Rich Dad Poor Dad itu kan dia tahap satu itu kita jadi employee. Tahap kedua itu kita jadi, self business gitu, jadi bisnis sendiri tapi kita yang masih harus kerjain. Tahap ketiga itu, kita bikin bisnis tapi udah otomatis jalan sendiri, gitu loh. Nah tahap keempatnya itu jadi investor, Hmm, gitu. emang dengan mengikuti step by step itu,
memberikan pengaruh apa sih ketika kita mulai terjun Investasi ya, investasi saham dapat ini? pengalaman gitu. Jadi kalau misalnya orang yang langsung lompat jadi investor gitu ya, dia biasa nggak ada pengalaman, pengalaman kerjanya gitu. Karena kan yang kita invest itu kan juga bisnis ya. Bisnis itu tuh, pengalaman kita tuh berpengaruh gitu loh. Contohnya yang paling simpel itu sabar. Kayak contohnya misalnya bisnis itu biasa lebih sabar. Karena contohnya misalnya saya bisnis restoran nih, kan saya bikin bisnis itu kan nggak mungkin saya bikin hari ini besok udah langsung kaya gitu loh. Perlu prosesnya 6 bulan, setahun, baru tahun depan itu baru mulai menghasilkan uang. Nah sama investasi juga seperti itu. Kita beli perusahaannya sekarang itu kita harus tunggu sabar 6 bulan atau 12 baru kelihatan nih hasilnya, perusahaannya jadi apa gitu loh. Hmm. Nah kebanyakan orang yang langsung mau invest itu mau beli perusahaannya sekarang, besok langsung kaya gitu. Nah, jadi itu hal yang basic dari sabar aja kita belajar dari kerja kan gitu loh. Kayak Oke. kerja kan, kita kerja nih hari ini kan baru dibayar akhir bulan. Nggak bisa kita hari ini kerja, besok langsung dibayar sama bos kan enggak gitu. Nah itu sih proses, jadi kita belajar prosesnya gitu, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita mulai agak masuk ke ilmu atau teorinya ya dalam, menentukan saham yang Saham tepat yang tepat, gimana. boleh. Karena kan tadi kita udah tahu nih untuk bisa ngedapetin modalnya Heeh. ya kenapa enggak kita lewat bekerja tadi Betul gitu betul kan. betul. Atau mungkin kita bisa buka bisnis nih untuk kita Betul ngumpulin modal-modalnya itu. betul. Kita udah kekumpul nih modalnya, Heeh. pengen siap untuk, masuk Investasi, beli, investasi. heeh Gimana ceritanya waktu heeh, itu, Andri juga bisa akhirnya analisanya seperti apa mhm. sampai pecah telur tuh? Heeh 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 heeh. Dari waktu pertama kali tuh, berapa tuh keuntungannya? Bisa sampai Sebenarnya berapa? awal-awal saya mulai-mulai tes tuh uangnya kecil dulu 10 juta saya tes. Tapi mulai untung nih, uang kecil udah mulai untung untung dulu untungnya 100 ribu 200 ribu udah happy gitu. Nah karena saya udah sering untung, saya yakin, pas waktu itu Covid kan udah mau saya all in duitnya 1 M. Itu sebelum Covid sih sebenarnya, sebelum Covid saya udah masukin 1 M. Tapi tahu tiba-tiba ada Covid malah crash tinggal sisa 500 juta. Tapi karena saya ada ilmunya, cepet balikinnya, seperti itu. Oke, dan akhirnya Gitu. 500 jutanya, Nah, di heeh, cara gimana? saya milihnya itu saya, sama kayak kita berbisnis ya, makanya saya bilang pengalaman bisnis itu penting. Kayak contohnya misalnya ada bisnis yang bagus, tapi kita merasa nih kayaknya orang-orangnya nggak jujur nih, nggak enak. Nah kan kita nggak mau kan, kita nggak mau joinan kan. Nah sama di bisnis, di investasi saham tuh juga sama. Kalau ada perusahaan yang bagus, tapi kita merasa owner-nya itu tidak jujur, atau kita nggak kenal owner-nya, kita jangan invest. Nah, Mmm. kalau saya itu cuman invest yang perusahaannya masih kecil, tapi owner-nya itu bagus banget, dia bakal bikin perusahaan ini jadi gede. Nah, itu saya invest. Jadinya bener, perusahaan yang kecil ini diakuisisi sama owner yang jago, kompeten, perusahaan ini jadi gede, otomatis untung saya juga jadi banyak, Oke, seperti jadi itu. akhirnya background check lagi ya, Background check. Jadi tentang perusahaan itu? jadi yang kita pilih itu sebenarnya bukan perusahaannya, yang kita pilih itu nomor satu owner-nya. Oh. Karena owner yang bagus pasti bikin perusahaan ini jadi bagus. Sedangkan perusahaan yang bagus tapi kalau owner-nya tidak jujur, itu perusahaannya pasti hancur, menuju kehancuran, sebagus apapun itu perusahaannya, gitu. Dan untuk itu akhirnya Andri menghabiskan waktu berjam-jam buat Analisa, betul ngeinin betul apa, betul. siapa aja di balik Sebenarnya perusahaan itu gitu? nggak lama sih, paling saya analisa tuh 1 harian lah, 1 hari, 2 hari, gitu. Itu buat satu perusahaan yang Satu perusahaan. lagi Udah pengen gitu saya diinvest? turun ke lapangan biasanya. Karena saya Oh. kan juga ada background bisnis kan. Dari dulu tuh orang tua saya selalu bilang, kalau mau sukses itu kita nggak boleh di belakang meja, kita harus turun ke lapangan gitu. Udah gitu saya cek turun ke lapangan gitu. Saya lihat perusahaannya, oh bener nih perusahaannya bakal jadi sesuatu gitu. Nah yang kasih saya keuntungan pertama awal-awal tuh sebenarnya di Bank Artos sebenarnya gitu. Dia diakuisisi sama Jerry Yang sama Patrick Waluyo. Kan ini kedua terkenal banget ya di bidang perbankan, jago banget di keuangan. Jadi saya tahu nih Bang Artos ini pasti jadi sesuatu nih. Gitu. Jadi pas dia lagi jelek, saat itu banknya emang udah lagi jelek. Udah udah nggak bagus lah bank kecil dari Bandung doang. Nah pas lagi jelek ini saya beli karena saya lihat ada dua orang ini, dua dua orang ada Jerry Yang itu salah satu pendiri Genius ya, aplikasi Genius sama salah satu direktur di Bank Danamon dulu. Lalu di situ ada Patrick Waluyo itu dia investor Gojek. Mmm. Nah, jadi karena ada 2 orang ini, udahlah saya ikutan lah masuk juga.
Gitu, all in waktu itu saya masuk all in. Uang saya tinggal sisa 500 juta, saya masukin semua 500 juta. Nah, Dan di situ berapa lama tuh? itu kurang lebih saya pegang 2 tahun. Dari 500 juta itu jadi hampir 20-an miliar. Oh, itu puluhan miliar pertama? Iya, sebenarnya nggak jadi 20, jadi cuman belasan miliar. Belasan miliar lah, mungkin di sekitar 17, 18-an miliar Oke. pertama. Cuman seneng banget tuh, wah ternyata bener ya, bisa kaya gitu dari investasi. Karena orang tua saya itu, dia nggak setuju saya investasi saham. Dia sukanya tuh kalau saya tuh berbisnis gitu loh. Dia bilang, "Mau sukses tuh harus kerja," gitu loh, nggak boleh cuman taruh duit doang gitu loh. Mhm. Tapi udah saya nggak dengerin, saya tetap fokus investasi. Orang waktu itu Covid juga kan mau kerjain apa gitu loh, gitu. Oke, udah tuh dapat belasan miliar rupiah Dapat belasan dalam miliar waktu 2 tahun. dalam waktu 2 tahun, 2,5 tahun Dua lah, setengah tahun lah dua ya. setengah tahun. Nah, terus perjalanan menuju ratusan miliarnya tuh kayak gimana? Nah perjalanan tapi di perjalanan yang, 2 tahun itu saya juga banyak trading. Saya juga kena saham-saham bank yang lain di Bank BNBA, Bank BBB, Bank BBHI, itu saya juga kena. Rugi-ruginya ngalamin juga nggak? Ruginya sedikit, bisa dihitung jari. Kerugian saya mungkin cuman di saham-saham tertentu lah, sangat sedikit, tapi keuntungannya jauh lebih besar. Nah, dari perusahaan-perusahaan bank-bank yang lain ini juga saya menghasilkan belasan miliar juga. Jadi dari Arto saya belasan miliar, dari bank yang tadi juga belasan miliar, gitu. Oke. Terus pecah telurnya Nah, lagi? pecah telur kedua itu di 2022, saya ketemu satu perusahaan kaleng, itu perusahaan kaleng ini mau diakuisisi sama Agung Sedayu, jadi Pantai Indah Kapuk, gitu loh. Saat itu perusahaan ini harganya udah terbang dari 100 perak jadi 5.000 harganya. Tapi saya pelajarin 5.000 itu masih murah sebenarnya. Karena di 5.000 itu valuasi perusahaan ini baru 1,5 T. Menurut saya Pantai Indah Kapuk 1,5 T. Kayaknya kemurahan gitu loh. Lahannya gede, lahannya waktu itu 6.000 hektar ya. Terus udah gitu dia bangun jalan tolnya aja waktu itu beritanya bangun jalan tolnya itu 18 T. Nggak mungkin kan perusahaan properti jalan tolnya lebih mahal daripada propertinya kan. Saya merasa ini masih murah nih. Di situ saya all in semua. Puluhan miliar saya all in di sana. Orang-orang bilang, "Wah lu gila, lu sih bakal bangkrut balik lagi ke nol," dia bilang. Terus, "Enggak nih, saya yakin nih, ini murah banget. Masa Pantai Indah Kapuk cuma 1,5 T? Enggak, nih murah." Jadi saya all in puluhan miliar itu. Nah, terus nggak gerak, sahamnya nggak gerak, 6 bulan tuh sahamnya tidur aja nggak bergerak. Di bulan ke-7 terbang, sahamnya tiba terbang karena bener Pantai Indah Kapuk itu dia mau injek aset ke dalam perusahaan kaleng ini. Jadi Pantai Indah jadi berubah nama tadinya perusahaan kaleng jadi perusahaan properti gitu loh. Di Mmm, situ sahamnya terbang tinggi, ya udah saya jadi di situ 20-an miliar itu jadi puluhan miliar lagi lah jadi ratusan miliar gitu. akhirnya Nah dalam ratusan miliar. itu cuma butuh setahun 2 tahun lah jadi ratusan miliar, tuh. Terus sekarang bahkan naik lagi lebih tinggi lagi gitu loh, Oke, gitu. itulah kenapa akhirnya perjalanannya sampai 4 tahun ya. Betul, 4 tahun doang Kalau sebenarnya. yang aku lihat berarti sebenarnya, Heeh. dalam investasi saham itu butuh menjadi orang yang visioner ya kayaknya. Betul betul betul. Kita harus bisa tahu, ini perusahaan ini bakal jadi sesuatu gitu. Kita cari yang jelek jadi sesuatu, sebenarnya sesimpel itu. Ada teori pastinya nggak sih? Kadang Itu kan kebanyakan orang kan, investasi itu kan rumit-rumit ya, dia tarik-tarik garis yang cat-cat gitu loh, yang rumit-rumit kan. Kalau saya tuh nggak rumit-rumit. Saya cuman cari perusahaan yang masih kecil, kira-kira dia bakal jadi gede. Jadi uang saya tuh jadi double berapa kali gitu loh. Jadi tugas saya tuh cuman dobelin uang sebenarnya. nah, tapi kan yang tricky adalah Heeh. menentukan itu kan. Betul, Itu menentukan tuh itu. kayak kesannya kita harus meramal nih, ini Meramal, iya, akan, betul bisa betul. jadi gede nggak? Nah, itu ada teori pastinya nggak sih? Kata yang tepat tadi tuh bener, harus visioner. Jadi saya waktu itu udah, melihat itu minimal valuasi Pantai Indah Kapuk itu harusnya 100 T wajarnya. Sedangkan satu cuma 1,5 T, berarti saya masih bisa untung, hampir ya 80 kali lipat gitu loh. Jadi dari situ udah saya all in Oke, gitu. nah, yang menjadi pertanyaanku juga Mhm adalah, ya itu tadi, mhm apa apa aja yang diperhatikan mhm. untuk tahu bahwa ini Ini bakal akan jadi gede ya? jadi gede gitu? Apakah
Ada. Aku jadi mikirnya Heeh. apakah emang Andri punya sixth sense aja gitu, jadi tahu yang ini pasti Heeh. gede nih gitu. Heeh heeh. Tapi pasti ada teorinya Ada kan, teorinya ada ada teorinya. pola yang Betul akhirnya betul. dipelajarin gitu sama Betul kamu. betul. Bisa dibocorin nggak nih ke kita? Sebenarnya ngelihat valuasi sebuah perusahaan publik itu ada beberapa kategori sih. Mungkin yang nomor satu itu, PE ya, price earning ratio. Itu sebenarnya dilihat kalau kita beli perusahaan ini tuh balik modalnya berapa lama, itu PE. Kedua itu ada yang namanya BV, BV itu namanya book value. Book value itu, eee, nilai wajar perusahaan ini harganya berapa. Biasa kalau misalnya di bawah satu itu artinya murah, kalau di atas satu artinya mahal. Sebenarnya indikatornya simple-simple. Nah, lalu yang ketiga yang saya paling sering lihat tuh sebenarnya di market cap. Market cap itu, perusahaan ini saat ini wajarnya di harga berapa gitu loh. Nah, contohnya kayak tadi di Pantai Indah Kapuk itu, pas saya beli itu di 1,5 T. Perusahaan ini harga harga perusahaan ini tuh 1,5 T. Nah, saya merasa ini salah nih harganya nih. Nggak mungkin Pantai Indah Kapuk itu 1,5 T. Minimal dia harusnya 100 T. Gitu. Sekarang udah hampir 300 T. Mmm. Perusahaannya. Jadi ya saya untung besar dari Pantai Indah Kapuk itu. Nah lalu along the way ya tentu orang-orang kan ngehujat ya. Pas awal-awal saya bilang Pantai Indah Kapuk pas harga 1,5 T saya dihujat. "Ah nih Andri nggak bisa analisa nih. Ya, ini mah bodoh lah, nih otak kecoa." Saya dikata-kata dihujat-hujat lah di forum lah gitu loh. "Ini nggak bisa lah. Mana ada perusahaan properti semua tidur kok, nggak ada yang bangun kok. Semuanya sahamnya turun," gitu loh. Cuman saya nggak dengerin, saya tetap beli. Nah terus sekarang pas harganya sekarang udah tinggi, orang-orang bilang, "Ini Andri Hakim pasti insider, makanya dia bisa dibeli." Jadi serba salah gitu, nggak pernah bisa bener gitu ya. Aja dapat bulian ya? Iya, nggak pernah bener. Beli di bawah dibilang bodoh, udah harganya sekarang mahal dibilang insider gitu, jadi nggak bisa salah gitu, nggak bisa bener gitu. Heeh heeh heeh. Tapi kalau saya tetap fokus aja ke diri sendiri gitu. Saya nggak peduli orang ngomong apa. Eee, insting berperan penting nggak sih? Berperan, betul. Kayak contohnya kalau misalnya kita udah sering bisnis, kita jadi punya sense gitu, bisnis apa yang bagus gitu. Mmm. Jadi makanya kalau ditanya pengalaman bisnis, pengalaman kerja itu berpengaruh nggak? Sangat berpengaruh. Jadi kita Oh. udah ngerti nih perusahaan yang bagus tuh seperti ini, orang-orangnya seperti ini, manajemennya yang seperti ini gitu. Itulah kenapa tadi Andri bilangnya adalah harus step by step ya. Karena Betul, untuk ngebangun si pengalaman. insting dan pengalaman itu kan Yes biar jadi yes. semakin kuat gitu Betul dalam betul menentukan betul pilihan-pilihannya. betul. Oh gitu. Mhm. Eee, berbicara tentang kerugian deh, Heeh, tadi kan udah pengalaman-pengalaman yes yes. yang, Yang untung bagusnya lah, yang lah, bagus yang lah, untung. betul. Pengalaman buruknya deh, kita perdalam lagi soal tadi kerugian sempat 500 juta juga Yes ya. yes. Hilang setengah 50% ya. Apa kesalahan yang bisa kita pelajarin dari situ? Kesalahannya sebenarnya paling utama itu di psikologis diri kita sendiri. Biasanya tuh kita FOMO. Kita tuh fear of missing out gitu loh. Kalau ada saham yang naik, kita ikut-ikutan beli. Nah itu salah sebenarnya. Kita tuh nggak boleh ikut-ikutan beli karena saham ini naik. Kita tuh beli melihat valuasi dia. Kalau valuasi dia masih murah kita beli. Jangan belinya tuh karena naik. Justru pas turun itu kita beli. Bukan pas naik kita beli gitu loh. Nah kerugian saya itu awal mungkin di bank di ini ya, di Goto, di Gojek, Tokopedia, itu mungkin cut loss terbesar saya ya. Saya mungkin nggak nyampe 1 hari saya rugi 1 miliar. Wow. Saya masuknya 10 miliar waktu itu, terus tiba-tiba karena ada berita dia mau dibeli sama TikTok. Ternyata sahamnya malah crash. Di situ saya buru-buru cut loss. Jadi saya kerugian bersihnya 1 miliar. Tapi saya masih bisa menyelamatkan 9 M. Gitu loh. Tapi kalau saya nggak cut di hari itu, mungkin sisa uang saya tinggal sisa 2 M, kerugiannya 8 M mungkin. Tapi untungnya saya cut gitu loh. Nah, berani cut itu dari pengalaman bisnis juga. Jadi dulu kan saya udah jalanin banyak bisnis. Menurut saya bisnis kalau udah nggak bagus, misalnya saat tahun ini bisnisnya bagus, tapi tahun depan bisnisnya nggak bagus, itu saatnya kita harus cut, kita harus buang, kita harus jual bisnis itu. Nah karena saya udah ada pengalaman itu, jadi saya, oh kalau memang udah saatnya jelek, memang kita harus buang, kita buang gitu loh. Jadi bisnis itu nggak boleh takut rugi. Nah di saham itu penting mental seperti itu. Kita mau untung nggak boleh takut rugi. Kebanyakan orang tuh kalah karena dia cuma mau untungnya, dia nggak mau rugi. Begitu sahamnya turun dia nggak berani cut. Padahal dia tahu nih, ini perusahaannya udah nggak bisa diselamatkan lagi, udah jelek banget gitu. Mmm. Dia tetap pegang terus akhirnya ruginya banyak. Nah kalau saya, oh saya udah salah nih,
saya cut gitu. Nah kedua saya pernah beli saham Bukalapak, itu juga rugi. Mmm, Itu rugi nggak nyampe 1 hari itu 500 juta, saya cut. Itu saya belinya kalau nggak salah modalnya 1,5 M, tinggal sisa 1 M, 500 jutanya rugi, gitu. Tapi kalau saya nggak cut di hari itu, mungkin uang saya tinggal sisa 200 juta kali sekarang. oke. Ruginya lebih banyak lagi gitu. Nah, keberanian untuk cut itu berarti sesuatu hal yang emang harus, Kita punya sebagai dipelajari diri investor. sendiri juga ya? Betul betul Nggak bisa tuh, Andri betul. bikin teorinya bahwa Iya lo kayak kalau gini-gini harus cut gitu. Ya iya paling iya. cuma ngasih warning-nya doang Yes ya? yes yes. Tapi Kebanyakan itu orang juga tuh, harus ada. dia begitu rugi, terus misalnya dia udah tahu nih kayak perusahaannya nggak bagus, tapi dia nggak mau rugi, dia tetap pegang terus. Akhirnya ruginya makin dalam makin dalam makin dalam makin dalam makin dalam gitu loh. Mmm, Jadi kita harus ada analisa bisnis kalau misalnya, oh perusahaan ini udah nggak bisa diselamatkan, kita harus jual. Rugi berapapun yang penting jual gitu loh. Sama lah kayak kita berbisnis nih, misalnya kita punya inventory ya. Inventory kita apa, harganya turun terus nih, misalnya kita beli mainan, tapi harga mainan ini turun terus. Udahlah kita cuci gudang aja, jual murah nggak apa-apa, yang penting masih balik lah uangnya sedikit gitu loh. Memang kita harus berani rugi di berbisnis. Nah di investasi juga harus berani rugi, iya sih, harus gitu. ngelawan ego kita juga ya. Yes, kebanyakan orang tuh denial. Dia Iya, kayak udah rugi, dia bilang, "Enggak nih, kayaknya nanti dia bisa balik naik lagi." Tapi malah turun lebih dalam lebih dalam lebih dalam. itu Nah, ya. jadi harus punya insting bisnisnya, kalau memang bisnisnya masih bagus, turun ya dia pasti naik. Tapi beberapa bisnis itu udah nggak bisa diselamatkan ya dia turun terus, seperti itu, Mmm, kayak oke berarti gitu. yang bisa kita pelajari adalah, jangan FOMO. Yes, Nah, jangan FOMO tuh berarti kita juga jangan nggak boleh ikut-ikut ikut-ikutan orang, misalnya nih, Andri untung nggak boleh nih iya dapat jangan ini, ikut-ikutan saya, jangan jangan. nggak bisa gitu? Kalau bisa jangan, gitu. Jadi harus pelajarin, kita harus ngerti apa yang kita beli. Kalau kita ngerti apa yang kita beli, sahamnya turun pun kita tenang gitu hatinya. Oh entar juga naik lagi kan kita tahu, asetnya besar, perusahaan ini masih murah, jadi dia pasti naik lagi gitu. Nah kalau kita ikut-ikutan kan kita panik, "Aduh kok malah turun ya?" Gitu loh. Wah kayak psikologis ikut termainkan Betul ya betul kalau main betul saham betul gini ya betul betul ternyata. betul betul. Oh, Sama kayak kita berbisnis lah sebenarnya. Jadi investasi saham itu sama seperti kita bisnis. mmm, Sama seperti misalnya, ada teman kita yang berbisnis, kita invest di perusahaan dia, sebenarnya saham itu sebenarnya. Cuman rata-rata kan teman kita kan private. Kalau, di investasi saham itu perusahaannya publik, bedanya cuman di situ doang, gitu. Kalau kita invest ke teman private, kalau di publik ya kita invest kan kayak perusahaan BCA, ya itu publik dia, seperti oke. itu. Cuman Eee, di perbedaan itu doang sebenarnya. berarti kalau emang kita mau jadi full time investor ya kita harus siap juga secara mental, nggak Betul boleh malesnya itu adalah betul karena kita harus banyak riset dan nganalisa betul. itu kan. Menilai perusahaan ini murah, bagus dan murah. Jadi kita fokusnya cari bagus dan murah, itu doang. Sebenarnya sesimpel itu, Dan menurut Andri heeh. insting kayak gitu bisa dibangun? Bisa. Itu bukan bakat ya berarti menurut Andri tuh? Bakat itu memang, ada ya, ada play role juga sih bener. Cuman hard work itu bisa ngalahin bakat. Kerja keras itu bisa ngalahin bakat. Mmm, Jadi misalnya orang berbakat nih cari perusahaan bagus, tapi dia males riset gitu, males research. Ya sama ada orang yang kerja keras, dia research terus berhari-hari, pasti dia lebih dapat, emang untuk gitu. nentuin suatu keputusan berapa lama sih biasanya Andri waktu Saya yang cepet sih, saya cepet ya. dicurahkan gitu? Saya misalnya hari ini cek-cek ketemu nih bagus, besok saya udah beli. Harus Oh, cepet mengambilan keputusan cepet tuh penting, gitu. aku pikir tuh analisanya juga sampai harus selama itu gitu, Enggak, enggak juga ya? setelah kita beli besok kita pelajarin lagi lebih dalam. Jadi sembari jalan sembari sembari minum air gitu loh, sembari nyelam sembari minum air gitu. Kita pelajarin kalau misalnya kita lihat ada yang kayak red flag udah kita jual. Tapi selama ini positif terus, ya udah kita beli terus, kita kita tahan terus gitu. Oke, Mhm, karena kan gini ya kan, untuk yang saham yang, dimainkan investasi saham ini kan emang mhm, butuh waktu nggak lama ya, ada lama jangka lama lama waktunya juga gitu kan, lama, betul, jangka waktu yang lama. mhm, Nah itu gimana nih tipsnya di saat kita mungkin juga punya kebutuhan hidup heeh sehari-hari juga heeh gitu, sementara uang kita ngendep di heeh. situ, gimana? Tapi kalau saya pikir ya, misalnya saat itu saya punya uang 500 juta ya, kalau 500 juta ini saya dengerin orang tua saya pakai buat berbisnis. Sekarang bisnis apa 500 juta dalam 5 tahun, 4 tahun bisa jadi ratusan miliar.
pasti nggak ada kan. Jadi menurut saya saham itu memang kelihatannya lama, tapi itu udah paling cepat menurut saya. Mmm, Karena kalau kita jago pilih saham yang bagus ya, saya itu ada pernah buka akun kecil lagi gitu ya, akun baru gitu ya. Itu saya cuma taruh uang itu, 200 juta. Itu cuma dalam 2 bulan jadi 6 miliar. Itu sebenarnya baru tahun lalu sih, baru wow November tahun lalu. wow, Jadi sebenarnya kalau kita udah jago milihnya cepet sih sebenarnya. Karena oke. kenaikan saham tuh cepet sekali gitu. Nah, ketika modalnya terbatas, Ketika modalnya itu gimana terbatas, bisa menurut Andri? dikombinasikan sembari kerja sih. Sembari kerja, sembari kita investasi. Itu bisa kok. Starting-nya berarti berapa sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ada bener atau salah ya, misalnya mau coba dulu 10 juta itu juga nggak salah. Karena saya sendiri dulu juga mulainya dari uang kecil, dari 10 juta, dari hasil dari kerja, dari apa, tabungan-tabungan sisa uang bisnis gitu. Nanti begitu kita udah sering menang nih, udah sering untung, pasti kita pede, baru kita berani cemplungin uang yang lebih besar, gitu. Jadi emang bagusnya itu mulai dari uang kecil sih, jangan langsung nyemplung uang gede. Biar mentalnya itu terbentuk dulu gitu loh. Mmm, Oh kalau uang kecil kita udah untung. Karena kalau misalnya kita langsung nyemplung uang gede, misalnya sahamnya turun, kita langsung mentalnya langsung rusak, gitu. oke, Jadi mendingan mulai dari uang kecil sih, gitu. berarti, justru nggak masalah gitu ya, nggak Nggak perlu harus masalah. ngikutin Andri Nggak mulai dari harus. Rp500 dan Nggak satu harus miliar nggak nggak harus. perlu. Awalnya saya juga mulai dari 10 juta udah pede baru masuk gede, bener bener bener. Kita mulai dari yang kecil itu dulu. Kecil, betul. Tapi kayaknya emang, secara praktiknya kalau investasi saham ini jangan menggunakan uang yang Panas, panas jangan ya? jangan. Karena contoh misalnya kita beli suatu saham, kita merasa saham ini udah murah nih, perusahaan ini murah, tapi dia tuh belum tentu besok langsung naik. Bisa jadi naiknya tuh bulan depan, atau 2 bulan lagi, atau 3 bulan lagi dia naik. Kita tahu nih perusahaan ini bagus, one day dia akan naik. Tapi naiknya kapan kita nggak tahu. Nah makanya harus pakai uang dingin gitu loh. Bener Kalau bener. pakai uang panas kan kita beli nih, padahal yang kita analisanya udah bener nih, yang kita beli udah bagus nih. Tapi karena kita, aduh akhir bulan kita mau pakai nih buat uang anak sekolah misalnya, akhirnya kita jualnya rugi, itu karena perusahaannya lagi turun dulu. Padahal 2 bulan berikutnya dia naik 100% atau 200% gitu. Tapi karena uangnya panas, jadinya kita rugi. Oke, itu ya guys ya. Jadi harus Berarti kan, uang dingin. kita ada, spare uang lah ya, Yes, yang uang kita dingin. Uang yang nggak simpen dipakai gitu. lah gitu loh. Jadi kalau turun pun kita tetap tenang, tidurnya tetap pules gitu loh. Betul. Karena tadi, ini kan jangka waktunya panjang ya untuk bisa Yes, dapetin betul hasilnya. Tadi betul. aja Andri ngedapetinnya apa, 2 tahun ya baru bisa Yes, 2 tahun puluhan baru miliar itu 2 puluhan miliar. tahun Betul betul gitu. betul. 4 tahun, baru tuh bisa dapat Jadi nggak ratusan ada yang miliar instan rupiah. ya, nggak ada Iya yang ya, instan, betul. bahkan untuk investasi aja sebenarnya nggak Nggak instan instan, gitu. cuman orang lihat, "Oh cepet banget." Iya, cuman di saat itu saya merasa lama juga gitu loh. Berbulan-bulan nggak naik-naik. Dulu pas saya beli Arto itu, saya beli di bulan, November November 2019 ya. Itu nggak naik tuh November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, dia naiknya baru bulan April. Jadi 6 bulan baru naik, tapi sekali naik itu 100%. Mmm, Tapi seandainya saya duit panas nih, saya di bulan kedua saya udah jual, ya nggak ada. nggak akan untung Yes. ujung-ujungnya gitu. Jadi, kita cuman tahu perusahaan ini bagus, suatu hari naik, naiknya kapan kita nggak tahu, gitu. Oke, Tergantung market, tergantung situasi market lah, bener-bener gitu. baik. Jadi kalau buat pemula, Mmm, nominalnya tadi 10 juta, se 1 juta sesuai boleh boleh. Coba dulu, latih-latih dulu, nanti pasti feeling-nya dapet, gitu loh. dengan tujuan adalah, membangun Mental, mental dulu betul betul. sebenarnya ya? Karena sebenarnya menang kalah itu yang utama itu sebenarnya mental, bukan soal uang. Jadi selalu saya ajarin kalau di kelas gitu ya, materi itu sebenarnya nomor terakhir. Nomor satu itu sebenarnya mental dulu. Oh justru untuk investasi saham itu Mental dulu. utamamu mental ya? Mental bisnis, mindset bisnis itu nomor satu. Uang itu terakhir. Karena kalau kalau kita berinvestasi saham gitu ya, di akun kita itu dikasih, trading limit. Trading limit itu kayak uang pinjaman dari sekuritas. Jadi kalau kita misalnya kita taruh uang 10 juta aja, kita bisa spending beli saham itu sampai 50 juta juga bisa. Mmm, Karena ada pinjaman gitu. Jadi sekuritas itu kan seperti bank ya. yes. Jadi dia bisa jadi uang itu kita bisa dapat dari mana-mana gitu loh. Yang utama itu sebenarnya mentalnya. Contoh misalnya kita punya uang 1 juta, kita bisa tuh
pakai sekuritas bisa beli saham tuh senilai 5 juta, 10 juta juga bisa, gitu. Jadi makanya uang tuh nomor terakhir, uang itu bisa dapat dari mana-mana gitu loh. Tapi apakah siap ketika itu lagi Mentalnya, lagi betul, down gitu, betul betul lagi betul. memerah itu apakah siap Betul gitu? betul. Pernah down? Down, pernah ya tentunya, aduh sahamnya turun, tapi saya tahu nih, ini pasti naik lagi. Karena yang saya beli itu perusahaan-perusahaan bagus. Kalau dia turun tapi perusahaannya menurut saya nggak bagus, saya pasti cut, Tapi ini ya, Andri sangat gitu. percaya diri ya dengan apapun yang Bener, di saya pede, saya nggak apa dengerin orang ngomong apa gitu loh. apapun yang dia dibeli tuh, itu Betul, udah pede banget pede, gitu. karena itu dari pengalaman juga. Dulu saya pernah dengerin temen ya, saya beli satu perusahaan bagus, teman saya bilang, "Wah lu udah untung 50%, udah jual aja jual aja jual." Akhirnya saya jual. Dari situ saya menyesal, ternyata dia naik 300%. FOMO. Oh iya, Ya pokoknya dengerin orang, ketakutan lah iya ngedengerin kedengeran orang. orang. Jadi udah saya nggak mau dengerin orang lagi. Kalau menurut saya bagus itu ya udah saya beli, menurut saya jelek saya cut, gitu loh. Tapi setidaknya semuanya itu berdasarkan keputusan saya sendiri gitu. Jadi saya nggak nyalahin orang-orang, saya seneng lah, saya jadi puas gitu. Oke, Kalau salah pun yang salah kan saya gitu loh, rugi pun yang salah saya gitu. berarti untuk nge-cut itu juga, ada polanya ya Ada yang polanya, ada money management-nya gitu. Dan itu balik lagi dari kitanya juga harus bisa menganalisanya, Betul belajar betul dari pengalaman juga, betul kayak gitu. betul Itulah betul. kenapa, lebih memilih untuk step by step. Step by step, betul. Kalau cut itu ada polanya. Contoh misalnya saham itu kalau bisa, kalau misalnya perusahaan ini udah jelek ya, dia nggak boleh turun lebih dari 10%, itu udah kita harus cut. Karena begitu penurunan lebih dari 10%, dia tuh jadi double dari compounding. Contohnya tuh seperti ini, misalnya kita punya uang 1 M ya, turun 50% itu kan jadi 500 juta. 500 juta mau jadi 1 M itu harus untung 100% loh, seperti itu. Padahal ruginya 50%, tapi buat balikin keuntungan itu harus 100%. Nah, jadi makanya bahayanya itu kalau orang nggak berani cut di 10%. Makanya saya 10% tuh batas cut loss saya, Oke, untuk mengamankan uang, gitu. jadi itu Karena begitu begitu lebih dari 10% dia double tuh compounding, gitu. Ini angka sih, permainan angka memang, yes yes. Jadi gitu. memang akhirnya itulah kenapa Andri melihat uang-uang ini sebagai Angka angka, aja, betul betul. karena Jadi saya dari disiplin bermain banget, ini jadinya uang saya tuh lebih banyak nambahnya, yang kurangnya sedikit gitu, lebih cepat nambahnya. Karena saya disiplin banget gitu. Bener-bener nggak boleh pakai perasaan lah, kalau emang udah nggak ini, udah bener-bener harus kita cut, oke. seperti itu. Nih kalau misalnya ada yang bilang, "Ah iya kan tadi kan Andri beberapa kali dibully ya, dibilangnya Ya, malah, insider lah, nggak insider bisa analisa lah, lah nggak bisa gitu kan. analisa." Belinya perusahaan-perusahaan mahal gitu. Pernah Kan nggak bilang, sering. "Udahlah, Andri mah ada Heeh, privilege lah," heeh. gitu. Oh sering, Menurut sering Andri sering sering sering. privilege itu memberikan peran yang juga sangat Heeh. penting nggak sih dalam Sebenarnya, kesuksesan? privilege saya itu sebenarnya, eee, orang tua saya itu kasih saya pendidikan aja sih, privilege saya cuman itu. Tapi orang tua saya itu nggak pernah kasih saya modal dalam bentuk uang, nggak pernah. Jadi 500 juta itu modal yang Sendiri, yang saya dikumpulin kumpulin dari sendiri? bisnis gitu loh. Bahkan saya berbisnis tuh orang tua saya nggak pernah kasih modal. Jadi dulu pas saya lulus kuliah gitu ya, saya pernah minta modal sama orang tua. Bukan dapat uang, malah dapat maki gitu, diomelin 3 jam. "Bisnis itu bukan pakai modal, pakai otak," dia bilang. "Dulu papa juga lulusan SD, tapi bisa punya perusahaan, gimana? Emang pakai modal? Emang kakek lu mau modalin? Enggak, dari otak," dia bilang. Jadi saya nggak dikasih modal. Jadi saya berjuang juga dari bawah tuh, Oke gitu. oke. Jadi saya benar-benar mulai dari nol juga sebenarnya. Terus bahkan saya mulai dari minus, ngutang. Bisnis pertama saya itu bisnis alat berat. Saya beli alat beratnya itu saya ngutang sama, financing, gitu. Jaminannya alat berat ini sendiri. Jadi orang-orang modal mungkin mulai dari nol, saya mulai dari minus, gitu. Mmm, Tapi ya namanya kita kerja pasti ada hasil kan. Kalau nggak ada hasil, begitu kayak contohnya alat beratnya awal-awal untung, begitu mulai rugi saya cut, saya jual alat beratnya. Lanjut lagi yang berikutnya. Udah ada untung, ya misalnya udah mulai rugi saya jual gitu. Ya dari situ akhirnya terakhir saya di bisnis ekspor impor lumayan bisa untung miliaran gitu, baru oke. masuk saham, Baik, jadi emang, event bisnis pun ya itu juga ada step by step. buka tutup itu Betul betul juga gitu betul betul. ya, sampai akhirnya ya udah nih berarti Betul, sekarang udah full time investor kah? full time investor, bener-bener full time. Karena
gulungan saya udah lebih besar dari saya mau kerja apapun gitu. Contoh misalnya kalau kita udah punya uang ratusan miliar ya, anggap aja 100 miliar gitu ya. 100 miliar itu kalau misalnya kita untung 10% aja, nggak usah banyak-banyak 10%, itu 10 miliar. Mmm, Dan untung 10% itu bisa saham itu bisa sebulan itu untung 10% tuh gampang, gitu loh, mudah. Kalau saham Indonesia ya, mungkin kalau saham kayak Amerika mungkin sulit ya. Kalau saham Indonesia kalau kita bisa pilihnya, itu yang sebulan itu untung 10% tuh ada setiap bulan gitu, oke. ada. Jadi 100 miliar ya udah untung 10. Sekarang saya tanya, bisnis apa yang untungnya 10 miliar sebulan gitu, nggak ada gitu loh. Yes. Susah lah, susah. Apalagi kan kalau kita bisnis kan, kita harus memperhatikan daya beli masyarakat. Kadang kayak contohnya misalnya saya udah beli nih, produknya bagus. Saya anggaplah saya beli iPhone gitu ya. Tapi daya beli masyarakat lemah, dia nggak bisa beli iPhone saya. Jadi saya sangat bergantung sama daya beli masyarakat. Sedangkan di bursa saham, saya udah bisa analisa gitu, saham-saham mana yang rame, dia lagi bullish, itu saya bisa untung 10% Oke. gitu. Titik, eee, titiknya tuh sampai mana sih ketika misalnya ada seorang pekerja, dia Heeh, juga sampai sambil berinvestasi saham, mhm. dan akhirnya udah deh pindah jadi, full time investor. Nah, Itu sampai di titik apa sih untuk bisa ke titik sana ya. heeh, sana? Sebenarnya kalau uangnya udah 500 juta sampai 1 M itu udah bisa mulai jadi investor sebenarnya. Karena saya sendiri begitu uang saya udah belasan miliar gitu ya, saya udah males bisnis, males kerja gitu loh. Mmm, Karena gulungan dari sini itu udah gede banget. Nah, kalau saya kan 500 juta jadi ratusan miliar kan. Temen saya itu juga ada yang ngikutin saya ya, dia itu dari 300 jutaan, sekarang uangnya juga udah puluhan miliar, udah naik Ferrari juga. Gitu wow. loh, ada. Terus juga saya ada ibu-ibu ya, dia baru belajar saham sama saya tahun lalu, itu mulainya juga 200 jutaan, sekarang uangnya udah 4 miliar. Ada juga ya anak kuliahan gitu ya, dia uangnya modalnya 10 juta, sekarang uangnya per hari ini udah 1 miliaran lebih, 1,2 miliar. Jadi sebenarnya yang kaya banyak banget sih. Ada juga ya dia pebisnis, mulainya uangnya 12 miliar, sekarang udah jadi 50 miliar, padahal baru mulai tahun lalu. Untuk investasi Untuk investasi saham saham. ini? Jadi yang sukses banyak juga. Tapi kalau tanya, yang nggak berhasil ada nggak? Ya ada juga tentunya. Sama lah kayak kita sekolah gitu ya. Di satu kelas kita ada yang sukses, ada juga yang nggak sukses gitu loh. Sama juga gitu. Bener bener Balik ke diri masing-masing sih. bener Seperti bener itu. bener, dan ya itulah kenapa kan kita sharing cerita Iya betul nih, biar cerita. bisa mungkin menginspirasi juga kan Betul orang-orang lain betul di betul luar betul. sana gitu, pengen tahu gimana sih, tips bisa suksesnya gitu Betul betul untuk di betul investasi betul. saham ini, yang di mana kan tadi udah dikasih tahu juga untuk Heeh. modal, kita bisa kumpulin dengan tadi beberapa Macem-macem, cara betul. macam-macam, terus udah gitu kita juga harus, jangan malas, Yes. melakukan Analisa lah. analisa. Betul betul. Analisa, tadi salah satu poin pentingnya adalah kita background Mhm. check owner-nya nih ya, Betul perusahaan betul itu. betul betul. Kalau Terus kita nggak kenal, kita jangan invest, jangan beli. Kan ada pepatah, nggak kenal maka nggak sayang, gitu. oh Jadi gitu. kalau kita dicari-cari nih owner-nya nggak jelas nih, udah skip. Walaupun mungkin, nama perusahaannya tuh lagi Terkenal, booming, booming nggak, saya banget skip. gitu. Nggak kenal nggak sayang pokoknya skip. Saya cuman yang saya kenal doang. Yang saya tahu lah, rekam jejak owner-nya ini kredibilitasnya tinggi, gitu. Dia jujur, berintegritas, seperti Itu itu. penting banget ya, Penting banget penting owner banget. Owner tuh dari penting banget. perusahaan ini. Oke, Sama lah menarik. kayak kita klub bola gitu ya, semuanya sama pemainnya ada 11 orang, tapi kok ada yang jago, ada yang biasa aja. Nah itu kan orang tuh. Sebela tim bola kan terdiri dari 11 orang. Nah 11 orang ini kalau jago ada Ronaldo, ada Messi, kan peluang dia juara lebih tinggi dibanding pemain-pemain yang biasa. Nah sama seperti perusahaan, kalau owner-nya ini superstar, kemungkinan perusahaan ini jadi itu lebih tinggi dibanding yang kayak owner-nya yang biasa-biasa aja, Hmm, seperti itu. ada lagi nggak Rekam sih? jejak, Oke, seperti itu. rekam jejak ya. Apalagi nih kira-kira, yang mungkin ada poin penting lainnya yang bisa jadi bahan pertimbangan juga nih, kalau misalnya dalam menentukan, Saham pembelian yang saham bagus ya. itu? Sebenarnya, itu aja sih yang penting, nomor satu owner ya. Nomor kedua itu, eee, kita bisa beli perusahaan ini di harga yang murah. Biasa perusahaan ini lagi jelek lah, lagi jelek tapi dibeli sama orang yang jago, pasti ini sebentar naik gitu loh. Contoh misalnya
ini cuma contoh aja ya, misalnya ada perusahaan jelek, tiba-tiba diakuisisi sama Anthony Salim. Kan dia udah ada rekam jejaknya di Indofood, di mana-mana. Ya kita udah pasti tahu nih, ini kurang lebih 90% perusahaan ini pasti jadi sukses, 90%. Kerugian dia gagal tuh 10% doang, karena Anthony Salim kan udah ada timnya, udah ada orang-orang jagonya, udah ada manajemennya, pasti ini jadi. Jadi sih udah kita buru-buru ikut beli, itu pasti jadi. Oke, Selama ini saya ngikut begitu saya nggak pernah rugi, gitu loh. Jarang lah, jarang sekali rugi, baik. gitu. Terus lanjut kita harus, punya mental yang kuat, Mental kuat, gitu. sabar. Mental mental kuat ini seperti kita berbisnis, contoh misalnya kita bisnis restoran gitu ya, hari ini rame, kan bisa aja besok sepi, lusa lagi, sepi lagi, tapi nanti, bulan depan rame. Nah, bisnis itu kan naik turun ya, saham juga sama sebenarnya. Hari ini dia naik, besok dia turun, nanti dia besok naik lagi, dia turun. Tapi selama dia perusahaan ini bagus, ditarik jangka panjang setahun, dia pasti naik. Jadi dia tuh kayak naik turun naik turun naik turun itu, tapi dalam jangka panjang itu dia naik, gitu. Mhm. Nah itu mental bisnis makanya pengaruh gitu loh. Penting banget buat di investasi saham Betul, ini. jadi jangan kayak, "Aduh hari ini saya beli besok turun nih." Memang seperti itu. Kayak contohnya kita bisnis restoran, nggak bisa besok rame terus kan setiap hari rame kan nggak mungkin. Ada Yes. rame, ada sepi gitu kan. Oke, itulah kenapa harus sabar, sabar Sabar, juga gitu betul kan. betul. Dan harus bisa mengalahkan ego ketika emang waktunya cut, Cut, cut gitu. gitu Kadang ya. kan orang nggak mau rugi gitu kan. Dan tadi, catatannya adalah, di bawah 10% ya? Iya kalau bisa. Kalau bisa jangan lewat dari 10%. Jangan lewat dari 10% 10%. justru ya? Karena dia mulai compounding, mulai double gitu loh, mulai Oke. double. Dan abis itu apalagi tuh berarti poin penting lainnya? Apakah Udah sih udah sebenarnya, udah sebenarnya simple nggak memang. simpel juga sih sebenarnya, cuman Jadi sebenarnya memang itu adalah teorinya teorinya seperti itu gitu. teorinya bener-bener logika banget gitu sebenarnya. Cuman orang-orang itu yang suka bikin ini rumit. Dia bikin grafik-grafik, tarik garis begini, ini udah trennya turun artinya begini begini, itu saya nggak pakai ilmu-ilmu gitu sebenarnya. Saya cuma ilmu ini ilmu bisnis sebenarnya. Jadi saya untung besar itu pakai ilmu bisnis bukan pakai ilmu, tarik-tarik garis, analisa-analisa gitu, enggak. Technical Oke. analysis tuh enggak, gitu loh. Terus berarti udah merasa cukup nggak sih, Ndri, dengan ini Cukup sih semua? saya cukup banget ya. Cukup sih cukup, cuman, saya tuh pengen ngalahin saya yang tahun lalu aja gitu loh. Jadi kayak contohnya pengusaha nih ya, kayak misalnya, BCA lah ya, dia sebenarnya BCA itu dia pendapatan kayak seperti tahun lalu juga udah bagus banget. Nah, goal BCA itu dia mengalahkan pendapatan tahun lalu. Jadi contohnya misalnya sekarang nasabahnya misalnya 1 juta orang, tahun ini harus 1 juta dua 200.000 gitu, 1,2 juta gitu. Tahun depan naik apa, orang yang pakai buka akun jadi 1,4 juta gitu. Jadi saya sekarang cuman itu aja sih, mengalahkan skor tahun lalu aja gitu loh. Tapi uang-uangnya sudah tidak berpengaruh ke kehidupan sehari-hari gitu loh. Gaya hidup? Nggak terlalu berubah sih, paling saya spending mahal paling cuman di mobil gitu aja. Mmm, Sisanya udah makan mah tetep aja, makan warteg tetep makan warteg gitu, seperti biasa. nggak ngaruh juga ya? Nggak ngaruh nggak ngaruh. Mobil mungkin juga karena hobi ya? Hobi, karena Atau hobi, saya hobi. ingin menjadi sebuah simbol kesuksesan? Iya, saya merasa itu kayak trofi lah, trofi. Kan kalau misalnya kita lomba lari kan dapatnya piala gitu, kalau misalnya kita di bisnis, pialanya apa nih? Menurut saya pialanya tuh mobil, Kalau gitu. istilah anak sekarang tuh Nah. self reward. Iya, self reward, betul. Kan, Ya? takutnya jangan juga ya, saya juga lihat banyak investor ya yang duitnya udah ratusan miliar, tapi dia nggak bisa nikmatin hidup gitu loh. Mmm, Tetap pelit gitu, tetap ini, kalau menurut saya ya self self reward boleh lah gitu, selama masih wajar-wajar gitu. dan ya masing-masing orang beda-beda gitu Beda-beda self kan self reward-nya ya, reward-nya. iya. Mungkin emang anti adalah Mobil, mobil betul. Jadi gitu saya ya. juga semangat juga kan, gitu loh. Ada reward-nya gitu. Seperti itu sih memang. Wow, kayaknya panjang juga ya. Panjang ya? Sebenarnya simpel Isinya sih, benar daging benar. semua nih gitu. Benar Maksudnya benar, buat yang emang, tertarik untuk terjun ke investasi saham, betul. itu adalah basic-basic ya sebenarnya Basic-basic ya? ya. Terus saya juga lihat contoh ya, kayak contohnya misalnya kita mau sukses dalam suatu bidang ya, kan bidang usaha kan banyak ya, ada restoran lah, tekstil lah, apa macem-macem ya. Kalau kita mau memulai suatu bisnis, kita harus lihat contoh gitu loh, ada nggak orang yang sukses di bidang ini? Nah, kalau saya di bidang investasi itu saya lihat
contoh orang sukses itu banyak sekali gitu loh. Contohnya salah satu orang terkaya di dunia itu Warren Buffett. Dia itu berinvestasi saham. Terus misalnya menteri terkaya di Indonesia Pak Sandiaga Uno juga investasi saham gitu ya. Terus, orang terkaya di perempuan terkaya di Indonesia misalnya Bu Arini Subianto juga investor juga, investasi juga, punya perusahaan investasi. Jadi contoh orang suksesnya tuh banyak. Jadi saya merasa saya pilih bidang ini bidang yang tepat gitu loh. Kalau saya rugi di bidang ini, artinya salahnya di diri saya. Karena orang yang sukses contohnya itu banyak gitu loh. Kalau saya rugi berarti diri saya yang salah, bukan bidangnya yang salah. Kalau saya mencoba bidang baru yang orang lain belum pernah coba, itu artinya bisa salah di bidangnya nih. Nah, kalau di saham itu kan yang sukses banyak, berarti bidangnya udah tepat. Tinggal balik diri ke diri sendiri aja gitu. Kalau kita bisa kontrol diri sendiri, udah pasti kita sukses gitu loh. Yes, karena sudah ada inspirasinya Karena juga ya. udah ada jejak kakinya, kita tinggal ikutin jejak kakinya tuh pasti kita jadi. Oke. Gitu loh, seperti itu. Wah, seru. Jadi yang mau menambah pundi-pundi uang ya, bisa seperti ini caranya Betul gitu lewat betul, investasi salah satu saham. alternatif lah, Salah satu alternatifnya. betul. Terakhir Mmm, mungkin, apa ya, kayak closing statement, closing pesan gitu statement ya, ya, heeh, buat yang, ingin mencoba investasi mmm, saham, kira-kira pesannya apa? Dan bagaimana nantinya, menyikapi uang-uang yang diterima tuh mmm, gimana gitu biar nggak kan karena mental penting banget ya. heeh Pertama kalau misalnya gagal, kita heeh, juga harus tetap kuat, betul kalau betul, dapat uang sampai miliaran rupiah mmm. juga gimana kita Jangan tetap lupa nggak diri ya, heeh, jangan nggak lupa kehilangan daratan, diri betul kita betul, gitu. betul betul. Apa nih pesannya kalau dari Andri? Kalau pesan untuk kunci kesuksesan di berinvestasi itu sebenarnya 3 ya, modal, skill, waktu sebenarnya. Yang modal itu yang paling terakhir, yang utama itu skill. Yang kedua itu waktu, waktu itu sabar sebenarnya. Jadi udah ada skill-nya, kita bisa pilih perusahaan yang bagus, kita beli, kita sabar sampai dia jadi bagus perusahaannya. Itu pasti nanti uangnya bertumbuh sendiri. Karena kalau yang uang itu terakhir kenapa? Karena uang itu bisa pinjam dari mana-mana. Termasuk sekuritas itu juga meminjamkan kita uang gitu. Jadi uang itu yang terakhir. Kalau kita bisa pilih sahamnya, awal-awal sebenarnya saya juga sering pakai pinjaman uang dari sekuritas soalnya. Mmm, Gitu, jadi gulungannya juga cepat gitu. oke. Paling itu aja sih kombinasi dari modal, skill, waktu ini sih, Dan, gitu. dalam menyikapi uang itu sendiri gimana biar kita Eee, tidak kehilangan diri kita, tidak lupa diri gitu? sebenarnya sebenarnya kalau saya merasa uang itu tidak merubah seseorang sebenarnya. Uang itu cuman memperlihatkan wujud asli kita sebenarnya, Wow. gitu. Jadi kalau misalnya orang ini awalnya misalnya dia belum punya uang ya, tapi dia baik nih. Begitu dia ada uang, dia bakal lebih baik lagi. Dia bakal bantu lebih banyak orang lagi. Karena memang sudah karakter dari awalnya dia bagus, baik gitu loh. Tapi kalau orang yang karakternya buruk gitu ya, dia pas uangnya belum ada, mungkin dia belum bisa tunjukkan karena dia nggak ada uangnya. Begitu dia ada uangnya, dia baru keluar karakter jeleknya baru keluar gitu. Jadi sebenarnya uang itu memperlihatkan karakter sebenarnya dalam seseorang gitu loh. Tidak merubah, dia cuma memperlihatkan wujud aslinya. Waktu itu dia belum bisa kasih lihat wujud aslinya karena uangnya belum ada, gitu. Seperti Oke. itu. Wah, menarik sekali. Heeh, Itulah Andri Hakim. ya. Jadi bagi kamu apakah jadi tertarik nih untuk investasi saham? Coba ya tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa likes and share konten ini. Sampai jumpa. Thank you. Thank you. Makasih.